Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya Adira Salma Rabbani, perwakilan dari kelompok Mawar Animasi 6 karyawan. Jadi di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Berikut adalah hasil pembelajaran yang kami dapat mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ayu. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila adalah sistem filsafat karena memberikan prinsip dasar bagi kehidupan sosial dan politik, serta mencakup nilai-nilai moral yang relevan secara universal, menjadikannya panduan etis untuk negara Indonesia dalam mempertahankan harmoni dan keberagaman. Saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila memperlihatkan dua perspektif utama, genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Dalam perspektif genetivus objektivus, nilai Pancasila dianalisis dengan pendekatan filosofis barat, seperti itu eksistensialisme Aristoteles dan eksistensialisme religius. Di sisi lain, dalam perspektif genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang baik dan menjadi dasar bagi pembangunan orientasi politik. Landasan ontologi Pancasila menyoroti hakikat eksistensi manusia dan substansi. Sementara landasan epistemologis membahas sumber pengetahuan dan kepastian pengetahuan. Dengan Pancasila dianggap sebagai pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman hidup manusia. Landasan teologi Pancasila menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pilar, seperti monoteisme, martabat manusia, solidaritas, demokrasi, dan keadilan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia memiliki landasan sejarah yang kaya. Dalam konteks ini, dua sila dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah Indonesia mencatat pengaruh agama-agama lokal yang telah mempengaruhi masyarakat Nusantara selama ribuan tahun. Agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk kepercayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, nilai-nilai tentang keesaan Tuhan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sejak zaman purbakala hingga saat ini. Penghormatan terhadap keberagaman agama dan keyakinan merupakan salah satu karakteristik penting dari sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai yang telah terakar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa maritim, Indonesia telah menjelajahi dan berinteraksi dengan berbagai budaya dan peradaban di seluruh penjuru Nusantara. Pengalaman ini membentuk pemahaman akan pentingnya keadilan dan kesopanan dalam hubungan antar manusia. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai kemanusiaan ini semakin diperkuat dengan komitmen kepada perdamaian, keadilan sosial, dan juga pemulihan hak asasi manusia yang menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam keislaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang meneguhkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil.
seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjir di Bali, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bahwa bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah rimpah loh binawi kata tentram kerta rahaja demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu. Para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadaan ini. Kemudian dirampas oleh kolonialisme. Demikian dari saya. Terima kasih. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep nasional. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. A. Pertarungan ideologis antar negara-negara. B. Menguatnya isi kebudayaan global. C. Meningkatnya kebutuhan dunia. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki hakikat yang mencakup beberapa aspek penting, di antaranya 1. Ketuhanan. Keyakinan akan Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan mengikat setiap individu pada tanggung jawab moral terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, ada kemanusiaan. Pandang manusia sebagai makhluk monopluralis dengan 3 aspek kodrat, yaitu susunan, sifat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, ada kesatuan, membangun semangat kebangsaan melalui cinta tanah air dalam 3 dimensi, real, formal, dan mental. Yang keempat, ada kerakyatan. Prinsip musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan, menekankan pentingnya konsensus atas otoritas mayoritas. Yang kelima, ada keadilan. Terwujud dalam keadilan distributif, legal, dan komunitatif, memastikan pembagian sumber daya, ketaatan terhadap hukum, dan keadilan antar warga negara. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat tercermin dalam pemulihan harga diri bangsa, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat, memperkuat identitas bangsa Indonesia secara politik, hukum, dan intelektual. Keberakaran dari nilai budaya lokal. Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya lokal, memungkinkan resistensi terhadap ideologi asing. Tantangan globalisasi. Menghadapi globalisasi dengan menjaga semangat kebangsaan dan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Way of life dan way of thinking. Pancasila menjadi dasar untuk perilaku dan pemikiran, menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran dalam menghadapi tantangan modern. Selanjutnya saya yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah dirangkum, hasilnya yaitu filsafat Pancasila merupakan istilah yang Jadi kelompok.
mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai Geneticus Objectivus dan Pancasila sebagai Geneticus Injectivus. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan dasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Nah, saya dari rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya sekian, terima kasih. Tugas belajar lanjut. Proyek belajar Pancasila sebagai setiap. Berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dan kehidupan masyarakat. Sip. Dan berikut adalah beberapa konsep dan pengertian kearifan lokal. Indonesia yang cermin konsep musik dan musik program. Pekat dan sering merupakan contoh gotong royong dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah gotong royong. Semangat gotong royong mencerminkan rasa solidaritas yang sama dalam bangsa. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan kata Pancasila seperti itu saja bertanggung jawab kedua yang lainnya. Berbagai kasus terkait dengan pengembangan kata Pancasila terjadi salah satu ada pemilihan presiden. Itu ada beberapa kasus. Contoh tentang kebutuhan akan diinformasi. Contoh berikut dapat dilihat ketika warga daerah telah mengalami kejadian putusan untuk kejadian itu dan sebagai konsep dan pengertian terkait dengan pemahaman sila-sila Pancasila dan bagaimana membuat sosial ada sila-sila Pancasila yaitu dokumen dan toleransi terhadap agama lain, kebebasan beragama dan yang adil dan beradab. Ikatnya mengakui hak dan martabat manusia yang setara, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berlaku adil dan beradab dalam kehidupan dan Indonesia kita. Tuan bangsa, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebersamaan, dan keputusan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kehidupan evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan yang Pancasila yang ditipis. Setelah mengevaluasi pengalaman saya dalam kerja individu dan kelompok, hasil evaluasi saya dalam keduanya yaitu nilai Pancasila kemanusiaan adil dan beradab menjadi peran penting dalam pelancaran kerjaan tersebut dan melibatkan peran anggota kelompok. Sekian dari kami kelompok Mawar. Jika ada pertanyaan, tolong di